Di masa sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, di tanah Mekah yang sunyi namun suci, Ka'bah sudah berdiri sebagai tempat ibadah bagi manusia yang mencari Tuhan yang Maha Esa. Ka'bah dijaga oleh para penjaga suku Jurhum, dan orang Arab saat itu masih memegang beberapa warisan tauhid dari leluhur mereka. Namun, di tengah masyarakat itu, hiduplah dua pemuda dan pemudi yang saling mencintai. Isaf, seorang pemuda tampan dari keturunan bangsawan Jurhum, dan Nailah, gadis rupawan yang terkenal akan kelembutan akhlaknya. Keduanya mencintai satu sama lain. Tetapi keluarga mereka menolak hubungan tersebut. Larangan itu justru membuat keduanya semakin nekat. Suatu malam, ketika para penjaga Ka'bah tertidur dan kota Mekah hening, Isaf dan Nailah diam-diam berjanji untuk bertemu di dekat Ka'bah. Mereka awalnya hanya ingin bertemu sebentar, namun godaan nafsu menjerat mereka. Lalu keduanya pun mendatangi Masjidil Haram, tempat suci yang diagungkan seluruh bangsa Arab. Rasa cinta yang buta mendorong mereka melakukan perbuatan keji di dekat Ka'bah, di tempat yang mestinya menjadi rumah ibadah Allah semata. Tidakkah keduanya tahu bahwa tempat itu adalah pusat tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, namun hawa nafsu mengalahkan akal. Dalam beberapa riwayat disebutkan, keduanya berzina di dalam atau di dekat Ka'bah, maka Allah mengutuk mereka dan menjadikan mereka batu. Saat keduanya tengah melakukan perbuatan tercela itu, datanglah azab mereka, membeku seketika. Tubuh berubah kaku, lalu mengeras. Dalam sekejap, mereka menjadi dua patung batu. Kaumnya pun terkejut mendapati dua batu berbentuk manusia, diam, membatu, menjadi saksi atas kemurkaan Allah. Awalnya, batu itu dijadikan peringatan. Orang Quraisy menunjukkannya kepada anak-anak muda dan berkata, "Inilah akibat perbuatan keji di rumah Allah." Tujuannya agar manusia takut pada dosa dan menjaga kehormatan tempat suci. Tetapi di kemudian hari, peringatan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Berabad kemudian, lahirlah seorang pemimpin Quraisy, Amru bin Luhai. Ia seorang yang dermawan, tampak soleh, disegani dan kata-katanya diikuti tanpa ragu, serta sangat dihormati. Suatu waktu ia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Di sana, ia melihat kaum setempat menyembah patung-patung. Ia pun bertanya, "Mengapa kalian menyembah ini?" Mereka menjawab, "Karena ini mendekatkan kami kepada Tuhan, dan kami meminta hujan lewat mereka." Amru bin Luhai yang mempercayai para pendeta itu pun terpengaruh. Ia kembali ke Mekah, membawa patung besar bernama Hubal, lalu meletakkannya di sekitar Ka'bah. Namun, bukan hanya patung Hubal, patung Isaf dan Nailah, yang dulu menjadi tanda peringatan, diambilnya kembali. Ia mengubah narasi tragis itu menjadi legenda palsu, dan ia menempatkan Isaf di atas bukit Syafa dan Nailah di Marwah. Lama-lama, kedua patung itu dianggap suci. Orang Quraisy mulai tawaf sambil menyentuh kedua batu tersebut. Banyak yang mengatakan, mereka adalah leluhur yang mulia, perantara kita kepada Tuhan. Begitulah, dari dosanya dua manusia, tumbuh kesyirikan berabad-abad. Rasulullah bersabda tentang Amru bin Luhai, "Aku melihat Amru bin Luhai diseret di neraka, karena dialah yang pertama kali mengubah agama Ismail dan memasukkan penyembahan berhala ke Arab." Tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi, terjadilah Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Rasulullah memasuki kota Mekah dengan pasukan tanpa pertumpahan darah. Kaum kafir Quraisy terdiam menyaksikan beliau berdiri di depan Ka'bah. Saat itu, ada 360 berhala mengelilingi Baitullah. Di antaranya, patung Isaf dan Nailah, berhala yang dulu jadi tanda dosa, lalu dijadikan sesembahan selama ratusan tahun. Dengan tongkat di tangannya, Rasulullah menunjuk setiap patung sambil membaca, "Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan pasti hancur." Berhala-berhala pun hancur berjatuhan. Patung Isaf dan Nailah pun hancur menjadi serpihan. Kembali seperti asalnya, tak lebih dari sebuah batu. Tidak ada lagi sisa dari kesyirikan yang dimulai oleh dua orang yang dikutuk dan dihidupkan kembali oleh ambisi manusia. Pada hari itu, Ka'bah kembali suci seperti semula. Tempat tauhid sejak Nabi Ibrahim kembali menjadi rumah Allah yang murni.